Ternyata ada beberapa pinjol yang memang DC lapangannya hampir tidak ada dan juga bunganya tidak beranak pinak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Di hari weekend ini semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya teman-teman ya. Walaupun gempuran para Desi, gempuran WA, DM dan segala macamnya, kalian tetap semangat, kuat aja. Karena apa? Memang sejatinya setiap yang galbah itu pasti ada resikonya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa pinjol yang memang jarang disentuh, ternyata tidak memiliki bunga dan jarang ADC-nya. Nah, kita akan bahas pinjol apa saja biar kalian tahu ternyata di antara semua pinjol-pinjol yang terlalu tinggi bunganya, ada beberapa pinjol yang memang sudah disetting memang tidak berbunga dan hampir tidak ADC lapangannya. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita ke beberapa pinjol yang memang tidak berbunga dan tidak ada isi lapangannya, dan pinjol ini adalah pinjol legal, kita akan bahas dulu tentang ada kami yang akhirnya nyerah mengikuti peraturan pemerintah terkait dengan bunga-bunga perpinjolan dan menghapus biaya layanan, serta beberapa pinjol juga yang akan mengikuti tentang peraturan dari pemerintah. Nah, baru-baru ini pemerintah mengatakan akan menurunkan semua bunga-bunga yang awalnya dari 0,8% per hari menjadi 0,4% per hari, dan sekarang sedang diusulkan 0,1% per hari. Dan menurut dari manajer ada kami, mereka mengatakan kalau sampai OJK menetapkan bunga 0,1% per hari, maka mereka akan melakukan tutup usaha alias tidak melanjutkan usahanya lagi. Nah, keren banget nih. Kalau bisa, ayo Bapak OJK, dukung kami semua para nasabah-nasabah yang selama ini sekalipun informasinya bunga pinjol itu hanya 0,4% per hari, tetapi ada biaya yang tidak masuk akal yang dibebankan kepada nasabahnya, yang tidak dipublish ke publik, sehingga pada saat mau pembayaran di situ banyak para nasabah-nasabahnya yang tercengang karena baru beberapa hari bunganya sudah ratusan ribu. Ya, kalau bisa ayo up terus beritanya. Kalau bisa kalian terus tag OJK, Pak lihat Pak bunga pinjol ini sekian Pak, bunga pinjol ini sekian Pak, ayo screenshot, email semuanya, berondong semuanya ya ke OJK ya teman-temannya, jangan ke AFPI. Karena apa? Ternyata AFPI itu mendukung para pinjol-pinjol untuk memberikan bunga-bunga yang besar, ibaratnya berat sebelah lah gitu ya teman-teman ya. Nah, kita akan update terus ya. Nah, lanjut lagi ya teman-temannya. Di sini ada beberapa pinjol, yaitu sekitar 10 pinjol yang informasinya dia tidak mengikuti dari peraturan tentang perbungaan yang ada di pinjol. Tetapi karena dia termasuk dalam kategori pinjol, maka dia diajak juga untuk ikut rapat mengetahui bahwa memang peredaran bunga pinjol itu sebenarnya seperti ini. Pada saat perundingan penetapan bunga pinjol ini pernah diikutsertakan, tetapi dia tidak mau. Alasannya karena mereka tidak memberikan bunga yang besar kepada nasabah dan nasabahnya yang melakukan peminjaman di pinjol-pinjol mereka. Dan terkonfirmasi juga beberapa pinjol-pinjol ini tidak ada DC lapangannya. Yang ada DC lapangannya hanya di Jabodetabek saja, dan itu sedikit. Kalau untuk daerah di luaran Jabodetabek hampir tidak ada. Dan ini dia listnya, yaitu pinjol-pinjol syariah ya, pinjol-pinjol yang memang tidak memberikan bunga atau membebankan bunga kepada nasabahnya. Jadi apabila kita misalnya minjem 100.000, maka kita wajib mengembalikan misalnya 150.000. 150.000 itu sudah di dalamnya bunga dan biaya-biaya lainnya dan tidak bertambah lagi. Informasinya begitu ya buat mereka-mereka yang menggunakan pinjol-pinjol syariah. Nah, ini dia daftarnya ya. Yang pertama, pinjol syariah yang legal, terdaftar dan terawasi oleh OJK. Yang pertama itu adalah Duha Syariah. Yang kedua adalah Alami. Yang ketiga Kaswa.
Yang keempat, Investri. Ternyata Investri itu adalah syariah ya teman-teman ya. Lanjut lagi, amanah. Nah, amanah ini paling banyak dipakai oleh para ibu-ibu yang selalu bertanya pada saya, Mbak gimana DC lapangannya, ada nggak? Terus saya bilang hampir tidak ada Bu. Ternyata setelah dijalanin dan galbay, informasinya mereka tidak diberondong terlalu barbar sama DC-nya, hanya mengingatkan untuk membayar, dan membayar. Gitu saja ya. Lanjut lagi yang keenam, berkah. Kemudian ketujuh, kapital. Yang kedelapan, etis. Yang ke-9, dana syariah. Yang ke-10, papi tupi syariah. Nah, itu dia pinjol-pinjol syariah yang tidak berbunga dan tidak ada DC lapangannya. Ini terkonfirmasi dari ketua pinjol syariah mengatakan bahwa pada saat dimintai rembuk untuk penentuan bunga, mereka tidak ikut serta karena memang pinjol mereka tidak berbunga. Informasinya seperti itu ya. Dan pinjol syariah ini terkonfirmasi dia hanya bisa dipinjam untuk UMKM atau modal usaha dan tidak untuk menjual barang-barang yang tidak halal, serta hanya bisa untuk yang beragama Islam saja. Gitu teman-teman ya. Tapi hal ini membuat kita semangat lah ibaratnya ya. Ternyata di antara banyaknya pinjol-pinjol legal yang memang berbunga yang luar biasa, gencar-gencarnya dalam menagih dan juga paling banyak DC lapangannya, ternyata ada beberapa pinjol yang memang DC lapangannya hampir tidak ada dan juga bunganya tidak beranak pinak alias tidak berbunga dan berbunga. Kalau biasanya pinjol-pinjol yang lain itu kan memang ada biaya layanan lah, pajak, bunga ini itu, sehingga jatuhnya besar hampir 2-3 kali lipat. Kalau pinjol syariah informasinya pinjolnya itu bunganya hanya dibebankan sekali dan DC lapangannya menagihnya tidak terlalu barbar gitu ya. Dan belum sampai sejauh ini yang datang ke rumah pun belum terlalu banyak, hanya daerah perkotaan saja. Untuk di luar-luar dari itu memang mereka tidak ya teman-teman ya, tidak ada DC lapangannya gitu ya. Ini ibaratnya angin segar juga lah buat kalian mau memulai untuk usaha tetapi tidak tahu mau menggunakan pinjol apa. Nah, kalian bisa menggunakan pinjol ini agar nanti kalian bisa menjalankan usaha pelan-pelan dan bisa membangkitkan ekonomi kalian lagi gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat dan tetap berpositif thinking, karena apa yang membuat takut diri kalian itu adalah pikiran kalian, yang membuat takut diri kalian itu adalah mindset yang terus kalian tanamkan, karena sebetulnya itu belum tentu terjadi pada diri kalian. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semangat terus dan jangan lupa untuk lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan teruslah berbuat lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.